warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada yang mubarak ini kita banyak meningkatkan ketika data karena bulan Ramadan dimulai maghfirah dan kemudian kita semua manusia tidak ada yang tidak bersalah dan Rasul yang dijaga yang mendapat maksud mendapat jagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Rasulullah mengatakan bagi Adam khata'un, semua manusia ini bersalah. Khairul khata'in yaitu orang yang salah juga dan juga mohon melihat semua perintah mereka kita melaksanakannya banyak kita semua kita bersolat dan berdoa selain kemudian kita melihat terutama dalam dunia atau sempurna. Dia juga kita sholat yang ada dari ketika bermaas itu mengerjakan dosa maksiat dan kan kita tidak dijamin dan orang yang bisa bertobat itu yang juga bersikap dan juga yang pertama dia merasakan itu ada dia saat itu ada kafir banyak uzur rasa susah karena dia banyak tidak melaksanakan uzur salat hasanah dia susah karena tidak melaksanakan kebaikan tapi juga dia berasa besar dari kedua hal itulah rasa itu berarti coba yang ada pintu untuk dia senantiasa jaga untuk tidak terjadi dengan lima yang jaga banyak amalan yang sangat baik. Salah satunya adalah sedekah. Artinya kita orang baik. Ada sedekah wajib,
sedekah yang wajib. Kemudian zakat. Zakat itu sedekah wajib. Misalnya selalu dengan salat. Akhir salata atau zakat. Itu salat dan itu zakat. Ada yang sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Ada sedekah sunnah biasa, ada yang dia disebut sebagai wakaf. Wakaf ini diberikan sebagai hartanya masyarakat, zakat. Wakaf ini memang tidak merupakan kewajiban, tetapi sangat menguntungkan. Dan wakaf itulah yang para ulama disebut sebagai sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus menerus, tidak pernah berhenti. Itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Dari hadis yang diberi dengan meninggal, amalnya putus, amal dia, ya bukan amal orang lain, amal dia itu putus. Illa min salat, kecuali 3 hal. Walaupun dia sudah meninggal, amal yang 3 hal ini tidak putus, yaitu ilmu yang manfaat, ilmu yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan, yang kemudian diajarkan lagi oleh murid-muridnya, pahalanya terus berjalan. Kemudian waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang terus mendoakan dia, itu tidak akan putus. Itu amal dia yang akan terus tersisa. Dan yang ketiga sedekatun jariyah, yaitu sedekah yang mengalir, yang tidak pernah putus. Sedekah jariyah itulah yang oleh para ulama diartikan sebagai wakaf. Karena wakaf itu modalnya, pokoknya tidak boleh habis, tidak boleh hilang, dia harus terus. Sehingga yang dimanfaatkan itu hasilnya daripada wakaf itu. Karena itu dia akan terus ada, bahkan tiap makin hari makin banyak, makin besar wakaf itu, apalagi kalau dikembangkan. Dan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir semua sahabat itu berwakaf, walaupun dia bukan wajib, tetapi karena nilai manfaatnya besar sekali di dalam bangun kesejahteraan masyarakat, kebaikan, kemakmuran. Bahkan banyak rumah-rumah wakaf yang ada di Madinah ketika itu, banyak sekali. Dan hiduplah, tidak ada sahabat yang punya kelebihan kecuali mereka berwakaf. Nah inilah yang sebenarnya semangat ini sudah lama kurang terbangun. Ada selama ini wakaf, tapi masih berupa benda-benda yang tidak bergerak. Ya, tanah itu pun masih terbatas pada 3M istilahnya itu. Untuk masjid, kemudian madrasah, makam, kuburan. Jadi wakaf itu hanya berkisar pada masjid, madrasah, kuburan atau makam. Sehingga disebut 3M itu. Nah, sekarang ini memang kita sedang melakukan transformasi wakaf, terutama yaitu pengembangan wakaf uang, ya wakaf nuqud. Nah, memang ada persoalan yang dimasalahkan tentang kebolehan berwakaf ini. Tapi Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 sudah membuat fatwa bolehnya uang. Karena sebenarnya selama ini dinafsiri bahwa wakaf itu harus ma'a baqa'i aini, yaitu ainnya saja
yang harus ainnya harus tetap utuh, nggak boleh kurang, nggak boleh hilang ainnya, bendanya. Maka itu selama ini ditafsirkan dengan benda-benda tidak bergerak. Tetapi kalau melihat aslinya perintah Rasulullah itu watsabbit aslah, asalnya itu yang tidak boleh kurang, hilang asalnya. Jadi itu tidak berarti harus ain. Nah, dalam perkembangannya sekarang itu kemudian boleh kemudian diberi makna yang lebih luas, tidak hanya ainihi tapi juga aslihi, nilainya. Bahkan ma'abaqai manfaatihi, manfaatnya. Untuk ada daerah yang kemudian wakafnya itu tidak manfaat, sehingga terpaksa harus digeser, dipindahkan, atau terkena gusur, terkena proyek sehingga dia harus dipindahkan. Ainnya aslinya tidak ada, nah, tetapi kemudian dipindahkan, tapi manfaatnya masih. Jadi istimrarul waqfi, yaitu terus wakaf itu manfaatnya terus berjalan. Nah, uang juga begitu. Mungkin dulu uang itu diartikan uang kertas yang kemudian bisa rusak, bisa. Sekarang uang itu nilainya, walaupun uangnya sudah tidak kemana-mana, berganti, hilang, rusak, tapi nilainya masih tetap utuh. Nilai inilah yang kita artinya asalnya, pokoknya tetap tidak. Bahkan di dalam pengembangannya wakaf uang itu memiliki fleksibilitas karena bisa diinvestasikan di portfolio, di berbagai upaya-upaya pengembangan, yaitu baik melalui sekarang ini investasikan ke yang aman dan tetap terjaga dan juga menguntungkan, yang nanti untungnya itu dibagi kepada masyarakat untuk pendidikan, untuk sosial, dan untuk yang lain-lain. Dan kemudian juga bisa juga di semacam sukuk, yaitu surat berharga syariah negara, dan juga di dalam investasi-investasi yang lain. Dan kalau wakaf uang ini bisa, kemudian yang kedua itu wakaf uang itu bisa mulai dari nilai yang kecil, 5.000, 10.000, bahkan sampai kepada jutaan, puluhan juta, bahkan juga ratusan juta. Dan ini lebih fleksibel, karena itu kita mengembangkan apa yang kita sebut sekarang transformasi wakaf. Pemerintah sekarang ini sedang berupaya untuk memfasilitasi, mendorong supaya wakaf ini, terutama wakaf uang yang diharapkan menjadi dana abadi umat, yang selama ini umat sedang mencari supaya punya dana abadi yang bisa membiayai berbagai kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan. Maka sebenarnya melalui wakaf inilah kita akan bisa memperoleh dana abadi itu. Sebenarnya kita ini seperti kata perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi selama ini kita kamatsalil himari yahmilu asfara, kayak keledai yang memikul beban barang-barang. Di atas pundaknya itu, punggungnya itu ada makanan, tapi dia tidak bisa mengambil makanan itu. Karena keledai ini tidak memiliki inisiatif walaupun dekat. Ya, karena itu kita jangan menjadi keledai. Kita punya potensi, punya kekuatan yang ada di dalam kalangan umat Islam sendiri, tapi selama ini tidak pernah kita bangun. Dan di antara daripada potensi itu adalah wakaf. Itulah makanya pemerintah pada beberapa waktu yang lalu meluncurkan namanya GNWU, Gerakan Nasional Wakaf Uang, yaitu untuk menggerakkan ya supaya masyarakat berwakaf. Dan wakaf itu potensinya menurut berbagai informasi dan penelitian tidak kurang per tahun bisa
potensinya itu sebesar 180 triliun. Yang kalau itu kita terus gali dan itu menjadi dana abadi yang umat Islam tidak perlu repot mencari dana, meminta ke sana, meminta ke sini. Maka pengolahan wakaf digolang, dikembangkan, diinvestasikan, hasilnya nanti diberikan kepada masyarakat. Dan pemerintah tidak punya kepentingan untuk mengambil harta wakaf, bahkan menggunakan harta wakaf, karena itu memang dari masyarakat, untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dengan umat semuanya itu. Pemerintah hanya menjadi fasilitator, hanya ingin mendorong supaya potensi masyarakat ini bisa dikembangkan yang juga manfaatnya kepada masyarakat secara tidak langsung tentu membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat umat Islam, betapapun kita kecilnya, jangan kita menganggap sesuatu yang kecil itu jangan menganggap remeh. Kata Nabi, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya sepotong kurma saja. Karena itu maka saya ajak masyarakat untuk berwakaf, walaupun hanya 5.000, 10.000 melalui kanal-kanal yang sudah disediakan, dan lalu itu dikumpulkan, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat, yang besar, menjadi dana umat yang manfaatnya tidak akan berhenti ila yaumil qiyamah, dan dari ke hari akan semakin membesar, dan itu merupakan suatu kekuatan besar dalam mengembangkan kegiatan keumatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan inayahnya, yaitu pertolongannya untuk menemukan upaya-upaya dalam rangka membangun kekuatan umat, dan juga memberikan himayahnya, perlindungannya dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan, merusak, ya, daripada di dalam rangka membangun tegaknya syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah, itulah adalah merupakan ketakwaan hati, takwa yang menurut dari awal sampai akhir, yaitu kita membangun syair Allah. Salah satu yang kita bisa bangun itu yaitu melalui jalur pengembangan harta wakaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.